Satu keluarga tewas dan tidak pernah ada yang tahu siapa pembunuh sebenarnya. Padahal pembunuhnya sempat meninggalkan jejak di mana dia sempat berhari-hari tinggal di rumah tersebut sebelum akhirnya dia pergi dan meninggalkan jasad tersebut di rumah mereka. Dan inilah kisah keluarga Hinterkaifeck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Noari. Makasih buat kalian yang udah mampir dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku. Kali ini aku bakal ceritain sebuah keluarga yang ada di daerah Jerman yang rumahnya itu sekitar 70 km dari kota Munich. Nah, daerahnya ini sebuah daerah pegunungan. Nama tempatnya sendiri adalah Hinterkaifeck yang berarti jauh dari kerumunan. Karena memang letaknya itu di antara hutan-hutan pinus dan juga pegunungan. Di sana tinggallah sebuah keluarga yang berisi 6 orang. Di antaranya ada sang kepala keluarga yang bernama Andreas Gruber yang berusia 63 tahun. Nah, Andreas ini tipe kepala keluarga itu yang cukup keras dan juga kaku. Bahkan dia kayak nggak mau mendengar pendapat orang lain dan menganggap bahwa pendapatnya sendirilah yang paling benar. Dan dia ini punya sebuah peternakan dan dia selalu mencurigai orang-orang yang datang ke peternakannya. Dia selalu berpikir orang-orang yang datang ini punya niat jahat di peternakannya tersebut. Ia juga tidak mau menerima pendapat dari orang-orang sekitarnya maupun keluarganya. Benar-benar gambaran seorang kepala keluarga yang tidak bisa diganggu-gugat keputusannya. Nah, kemudian ada istrinya yang bernama Cazilia Gruber yang umurnya lebih tua dari Andreas, di mana Cazilia ini berusia 73 tahun. Nah, sebelum menikah dengan Andreas, Cazilia ini sudah sempat menikah sebelumnya dan dikaruniai 3 orang anak. Dan sedangkan ketika dia menikah dengan Andreas, mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sophie dan juga Victoria. Nah, Cazilia ini tipe istri yang cukup pendiam dan dia tidak pernah berani menentang perkataan suaminya. Kemudian yang ketiga, ada anak dari Andreas dan juga Cazilia, yaitu bernama Victoria. Victoria ini berusia 35 tahun. Kemudian dia menikah dengan seorang pria bernama Karl Gabriel. Namun pada waktu itu karena ada perang dunia, jadi Karl sempat ditarik ke militer dan diikutsertakan dalam perang. Namun sayangnya katanya Karl ini gugur dalam perang, tapi faktanya jasadnya tidak pernah ditemukan. Dan setelah kematian suaminya, Victoria akhirnya pulang ke rumah orang tuanya yang saat ini ia tinggali. Dan Victoria ini punya 1 orang anak yang namanya tuh sama dengan nama ibunya, yaitu Cazilia. Nah, kemudian setelah kepulangan Victoria ke rumah orang tuanya ini, konflik mulai terjadi, di mana ayah Victoria yang Andreas tadi ternyata menaruh hati kepada anaknya sendiri. Dan akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan terlarang antara ayah dan juga anak. Dan setelah perbuatan mereka itu ketahuan, akhirnya mereka diadili dan si Andreas sempat dihukum 1 tahun penjara atas perbuatannya, sedangkan Victoria hanya dihukum selama 1 bulan. Setelah kejadian tersebut dan setelah keluar dari penjara, Victoria kembali menjalin hubungan dengan tetangganya yang bernama Lawrence. Dan kemudian tak lama setelah itu, Victoria melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Joseph Gabriel. Namun meskipun dia sedang menjalin hubungan dengan Lawrence, tapi pada saat itu Victoria mengaku bahwa Joseph adalah anak dari ayahnya sendiri. Nah, meskipun mereka sudah diadili, ternyata mereka masih menjalin hubungan terlarang tersebut. Namun, meskipun Victoria mengaku bahwa itu adalah anak dari ayahnya, tapi pengadilan tidak memiliki cukup bukti untuk kembali menghukum Andreas. Namun, setelah kejadian itu, keluarga Andreas menjadi bahan pembicaraan oleh tetangga-tetangganya. Sedangkan Lawrence sendiri yang sedang menjalin hubungan dengan Victoria, sebenarnya dia tidak masalah itu anak siapa. Maksudnya, meskipun itu anak ayahnya, Lawrence siap merawat dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Namun meskipun begitu, Lawrence tetap merasa sakit hati dan sepertinya Lawrence punya dendam kepada ayah si Victoria ini. Dan yang terakhir yang menghuni rumah tersebut adalah seorang asisten rumah tangga yang bernama Maria yang berusia 44 tahun, di mana pada waktu itu dia masih baru menjadi ART di rumah Andreas. Ia menggantikan ART yang lama karena katanya ART yang lama ini tidak betah bekerja dengan Andreas. Karena katanya selama menjadi ART dan tinggal di rumah Andreas, ia sering
sering mendengar sesuatu dari atas loteng. Namun, meskipun ia sudah membicarakan hal tersebut dengan Andreas, Andreas tidak percaya dengan perkataan ART-nya tersebut. Jadi, ART yang lama memilih untuk berhenti secara tiba-tiba dan digantikan oleh Maria. Nah, sebenarnya sebelum kejadian satu keluarga ini dihabisi ataupun dibunuh oleh seseorang, banyak tanda-tanda yang sudah datang untuk keluarga ini. Tanda-tanda tersebut seolah memperingatkan bahwa mereka sedang dalam bahaya. Karena beberapa bulan sebelum kejadian tersebut, ART yang lama ini mengatakan bahwa dia sering mendengar suara langkah kaki dari atas loteng. Bahkan katanya kadang terdengar suara bisikan, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Selain itu, Andreas juga sempat menemukan jejak kaki yang masuk ke dalam peternakan, namun jejak kaki tersebut tidak ada jejak keluarnya. Seolah-olah ada seseorang yang masuk ke dalam gudang tersebut, namun tidak pernah keluar dari sana. Selain itu, kunci rumah utamanya juga sempat hilang, tak ada yang tahu kemana perginya. Bahkan ada juga surat kabar ataupun koran dari kota Munich tiba-tiba tergeletak di meja makan. Sedangkan kota Munich dan tempat dia tinggal sekarang itu sangatlah jauh. Sangat tidak mungkin koran kota Munich itu ada di meja rumah Andreas. Namun karena si Andreas ini cukup keras kepala dan mengabaikan hal-hal aneh tersebut dan menganggapnya hanya sebuah kebetulan, jadi dia tidak pernah merasa ada yang aneh ataupun menganggap itu adalah sebuah peringatan yang ternyata membahayakan dirinya dan juga keluarganya. Tetangga-tetangga yang mengetahui cerita tersebut sempat menyarankan Andreas untuk melaporkannya kepada polisi. Namun lagi-lagi karena si Andreas ini keras kepala, ia tidak mau melaporkan hal tersebut ke polisi. Bahkan dia sempat mengeluarkan sebuah kata-kata yang cukup sombong, di mana dia mengatakan bahwa saya sudah puluhan tahun tinggal di sini, tidak akan pernah ada yang berani mengganggu keluarga saya, dan saya adalah orang yang bisa menjaga keluarga saya sendiri. Jadi jangan pernah ikut campur urusan saya. Namun ternyata kesombongannya itulah yang akhirnya membuat keluarganya terbunuh semua. Dan setelah kejadian pembunuhan itu, penyidik menyampaikan bahwa sepertinya pelaku sudah mengamati keluarga tersebut selama berhari-hari, karena yang jelas pelaku tahu kebiasaan si Andreas dan juga keluarga lainnya. Atas penyelidikan yang dilakukan, polisi memperkirakan bahwa pelaku ini melakukannya dengan cara di mana ia memanggil Andreas ke arah lumbung dengan alasan mungkin sapinya terjatuh ataupun lain sebagainya. Dan disitulah pelaku menghabisi Andreas menggunakan cangkul besar milik keluarga Andreas itu sendiri. Dan pukulan tersebut tepat di bagian kepala Andreas yang menyebabkan Andreas meninggal seketika. Dan kemudian untuk anggota keluarga yang lain, sepertinya ia melakukannya dengan hal yang sama. Ia memanggil satu persatu anggota keluarga tersebut untuk masuk ke dalam lumbung. Entah apa yang dikatakannya, yang jelas keluarga tersebut tertarik untuk masuk ke dalam lumbung itu sendirian dalam kegelapan. Dan di sanalah ia melancarkan aksinya dan memukul satu persatu anggota keluarga tersebut menggunakan cangkul besar yang sudah ia siapkan. Dan urutannya, setelah Andreas, kemudian ada istrinya yang ia panggil ke dalam lumbung dan ia bunuh, dan kemudian si Victoria ia juga bunuh di dalam lumbung tersebut, dan yang terakhir si Cecilia kecil. Dan mungkin si Cecilia ini dipanggil ke lumbung atas alasan ia dicari ibunya, namun sayangnya itu adalah hari terakhir bagi si Cecilia kecil. Andreas, istrinya, dan Victoria semua tewas dalam satu kali pukulan tersebut. Namun si Cecilia kecil sepertinya tidak langsung tewas, karena ketika jasadnya ditemukan terlihat ia menggenggam beberapa helai rambutnya sendiri yang sepertinya sebelum meninggal ia sempat sekarat dan melihat ibu dan juga kakek neneknya meninggal di tempat yang sama dengan dia, dan mungkin itulah caranya untuk melampiaskan kesakitan pada kepalanya sehingga ia menjambak rambutnya sendiri. Kemudian setelah memastikan keempat orang tersebut tak berdaya di dalam lumbung tumpukan jerami tersebut, si pelaku kemudian masuk ke dalam rumah. Lalu ia menuju kamar bayi yang ada Joseph di sana, dan tanpa ragu ia langsung menghabisi Joseph pada saat itu di kamarnya. Kemudian setelah itu pembunuh tersebut melangkah ke kamar Maria, dan di sana ia juga langsung menghabisi Maria ketika ia sedang tidur. Dan setelah ia menghabisi keluarga tersebut, apakah ia langsung pergi begitu saja meninggalkan mayat-mayat tersebut?
Tidak guys, jadi pelaku tersebut tidak langsung pergi dari rumah Andreas tersebut. Diperkirakan selama 3 hari berturut-turut mulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 April, pelaku tersebut sempat tinggal di rumah itu selama 3 hari itu berturut-turut. Dan apa yang ia lakukan di rumah tersebut? Ia melakukan kegiatan sehari-hari yang biasa ia lakukan di rumah. Ia makan roti, ia makan daging, kemudian ia memberi makan ternak, ia juga menyalakan api di perapian sehingga tetangga tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Andreas itu sudah meninggal. Bahkan ia sempat merobek tanggalan di tanggal 1 April. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah dia tidak berdosa atas apa yang sudah ia lakukan. Sampai akhirnya pada tanggal 4 April, Lawrence, si tetangga Victoria sekaligus mantan pacarnya ini, curiga karena dia tidak pernah melihat Cecilia pergi ke sekolah ataupun ia tidak pernah melihat keluarga itu keluar dari rumah itu 1 hari pun. Jadi ia mengirimkan anaknya untuk pergi mengecek apakah mereka baik-baik saja. Dan kemudian setelah anaknya kembali, ia mengatakan kepada Lawrence bahwa ia tidak melihat siapa-siapa di rumah itu. Rumah itu seperti rumah kosong karena dipanggil-panggil itu tidak ada yang menjawab. Nah, Lawrence semakin curiga dan akhirnya dia mengajak kedua tetangganya untuk mengecek kembali ke rumah tersebut. Karena sebelumnya tidak pernah kejadian ini tuh terjadi, di mana keluarga Andreas ini pasti terlihat dalam 1 hari, entah itu sekali ataupun 2 kali. Jadi sepertinya tidak mungkin jika keluarga Andreas tidak muncul begitu saja dalam beberapa hari. Ketika Lawrence dan kedua tetangganya datang ke rumah tersebut, pintu rumah mereka memang terkunci rapat. Namun karena Lawrence ini penasaran, akhirnya dia memutuskan untuk memanjat dan masuk paksa ke dalam rumah tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka mengecek bagian lumbung. Di sana mereka melihat 4 jasad yang tergeletak di atas tumpukan jerami. Kemudian ketika mereka masuk ke rumah, mereka juga menemukan 2 jasad, yaitu jasad Joseph dan juga Maria. Selain itu, mereka juga melihat makanan yang masih ada di meja dan juga perapian yang masih sangat hangat. Lawrence dan tetangganya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Namun sayangnya ketika polisi tiba di tempat kejadian, warga desa sudah banyak yang masuk ke dalam rumah tersebut dan akhirnya merusak TKP, sehingga itu mempersulit untuk polisi melakukan penyelidikan. Awalnya polisi menduga bahwa itu adalah perampokan, namun setelah dicek tidak ada barang berharga yang hilang seperti emas ataupun surat-surat berharga, semuanya masih utuh dan sepertinya jelas itu bukanlah sebuah perampokan tapi memang pembunuhan. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan kasus tersebut menemui jalan buntu, tak kunjung mendapatkan siapa pelakunya, akhirnya kasus tersebut ditutup dan kemudian rumah tersebut dirobohkan. Dan setelah rumah tersebut dirobohkan, barulah mereka menemukan cangkul besar yang digunakan untuk membunuh para keluarga tersebut yang ternyata disimpan di atas loteng. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah pisau lipat yang tersimpan di antara tumpukan jerami. Jasad ke-6 korban sempat dikirim ke kota Munich untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun sayangnya, pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua sehingga jasad tersebut terkena bom dan habis tak tersisa. Sebelum kasus ini ditutup, polisi sempat memeriksa ratusan orang dan melakukan beberapa ratus penyelidikan. Namun tetap saja kasus ini tidak pernah menemukan hasil. Dan juga ada beberapa orang yang dicurigai oleh polisi namun dia tidak terbukti, seperti Lawrence yang merupakan tetangganya yang katanya punya dendam dengan keluarga tersebut, namun tetap saja tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah pembunuhnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pembunuhnya adalah Carl Gabriel, yaitu mantan suami Victoria yang katanya tewas dalam perang. Namun para warga berpendapat bahwa sebenarnya Carl ini belum meninggal karena memang tidak pernah ditemukan jasad si Carl ini. Jadi mungkin saja jika Carl ini sebagai pelakunya, mungkin saja dia menyimpan dendam kepada ayah Victoria karena telah mengamili anaknya sendiri. Kejadian ini sudah hampir 100 tahun lebih berlalu dan sekarang rumah beserta peternakan Hinterkaifeck milik Andreas pun sudah tidak ada. Yang tersisa hanya sebuah tugu yang dibangun untuk mengenang 6 nyawa yang hilang secara tragis. Banyak buku dan film yang mengangkat tentang kasus ini. Mereka mempertanyakan siapa pembunuh sebenarnya dan mengapa ia melakukan itu. Namun sampai sekarang pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak pernah menemukan jawabannya dan mungkin juga jawabannya sudah terkubur bersama masa lalu dan juga yang jelas mungkin si pembunuh pun sudah meninggal saat ini. Dan kisah ini mengajarkan kita sesuatu hal di mana kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebih itu bisa menghancurkan diri sendiri bahkan keluarga. 6 nyawa hilang di Hinterkaifeck hanya karena ia mengabaikan pendapat orang lain. Dan sampai kapanpun kasus ini menjadi sebuah pengingat betapa misteriusnya sebuah kejahatan dan betapa mahalnya sebuah kebenaran.